Halo guys, welcome back to vlognya Una. Di video sebelumnya aku udah cerita-cerita tentang jalan-jalan ke Open Air Museum atau Open Looks Museum di Arnhem, Netherlands. Aku juga cerita tentang aku visit Barak Maluku atau Malkin Barak. Jadi tempat persinggahan yang harusnya jadi sementara oleh bagi rakyat Maluku yang waktu itu enggan untuk bergabung ke Republik Indonesia pada tahun 1951. Jadi waktu itu dipindahin di Belanda sebentar, tapi ternyata sampai sekarang nggak balik-balik ke Indonesia. Jadi tadi temporary jadi permanent stay. Aku rasa kayak perlu video tersendiri untuk menggambarkan situasi atau menceritakan apa sih yang ada di dalam Barak Maluku ini. So, without further ado, enjoy the video. Next stop, kita ke Malkin Barak atau Barak Maluku. Jujur aku baru tahu ada Barak Maluku ini karena tadi waktu tram tuh ada kayak di peta tuh ada Barak Maluku, jadi I just have to go there. Nah ini beneran Barak Maluku yang dipakai, tapi ini direnovasi dan dipindahkan ke museum ini. Jujur waktu masuk aku ngerasa kayak ini rumah Indonesia banget. Ya somewhat mirip lah. Ada kayak peralatan masak. Ini aku lihat ada panci. Ya aku gak tau kenapa aku inget banget om aku tuh punya panci ini banget. Dan aku cuma ngeliat ini tuh kayak di abang-abangan somai, abang-abangan bakso. Kayak aku gak pernah lihat di tempat lain gitu. Terus habis itu aku ketemu juga rantang. Jadi ternyata zaman dulu pada saat itu emang warga yang Maluku yang di sini tuh kalau misalkan mau makan tuh pakai rantang gitu. Maksudnya kayak ngirim makannya pakai rantang gitu. Terus habis ada sambal, habis itu ada spices yang cuma tumbuh di Maluku. Seru banget sih. Kayak aku merasa sangat homey. Terus di sini juga ada replika kayak furnitur bagaimana dulu warga Maluku ini tinggal. Jadi mereka tuh dulu satu ruangan gitu. Terus sharing barang-barang kayak pakai bunk bed. Terus bahkan ada gendongan bayi, lucu banget. Terus habis itu ya karena mereka rindu sekali dengan Ambon, jadi mereka tuh hold on to their memory lah gitu. Kayak mereka pakai minyak kayu putih. Terus habis itu suka dengerin juga lagu-lagu Ambon. Bahkan mereka juga bikin lagu sendiri, Kapan Bisa Pulang ke Ambon, kayak gitu-gitu. Ini lagunya menarik banget sih waktu didengar. Tuh kayak bener-bener kayak ini bahasa Indonesia, tapi cuman saya diganti beta aja gitu. Nah terus sebenarnya di Malkin Barak ini juga diceritain tentang histori kenapa mereka bisa di sini. Jadi way in the past, saat zaman Belanda masih menjajah Indonesia, kan mereka tuh punya kenil ya kayak tentara Belanda gitu. Nah kenil ini tuh nggak cuman nge-hire orang Belanda aja, tapi juga locals. Salah satunya adalah orang Maluku. Nah orang Maluku ini terkenal atas loyalitas dan juga disiplinnya gitu. Nah, waktu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sebagian rakyat Maluku ini tidak setuju untuk join ke Republik Indonesia. Jadi mereka ingin membuat negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Yang mana mereka tuh sudah declare independence loh, by the way. Nah, terus ini BTW, ini let's go recall what we learned in our history book ya. Which is, kayaknya gak banyak juga nih tentang RMS ini. Aku agak-agak lupa banyak. Nah, anyway, mereka kan jadinya nggak bisa membuat state sendiri kan, karena waktu itu menjadi dianggap sebagai wilayah Indonesia. Terus on one side si Belanda ini merasa bertanggung jawab karena si warga ini itu sudah serve untuk their military gitu melalui kenil. Jadi waktu itu diajak kayak ayo kita yaudah kalau gitu kita ke Belanda dulu. Kalau gitu kalian ke Belanda dulu aja sampai keadaan mulai membaik gitu. Nah tapi ternyata little did they know mereka gak ada kepastian untuk balik. Mereka gak tahu juga gimana cara balik. Dan mungkin to add to the worst adalah waktu nyampe Belanda mereka tuh langsung di-discharge dari tentara itu. Jadi mereka sekarang gak punya status. Terus mereka stateless juga, gak punya keluarga kenegaraan. Dan mereka benar-benar kayak terus kita ngapain dong gitu. Berdasarkan cerita-cerita orang Maluku tersebut, mereka bilang kayak mereka tuh devastated banget karena harga dirinya atau dari status simbol tuh hilang gitu aja gitu. Nah terus mereka lama-kelamaan makin kesel kan, kok kita dianggurin aja nih gitu. Akhirnya in the 70s mereka memberontak lah, kayak mengancam pemerintahan Belanda kayak kita butuh kepastian loh kayak gitu-gitu. Terus later ya mulai akhirnya orang pemerintah Belanda itu berusaha untuk memperbaiki hubungan lah dengan rakyat Maluku ini. Gitu, tapi nonetheless sekarang mereka
yang generasi pertamanya sudah pada nggak ada, terus jadi tinggal anak-anaknya, cucu-cucunya, terus mereka basically udah menjadi bagian dari orang Belanda, mereka tuh sudah menjadi orang Belanda sekarang. Mereka tuh dulu dari Barak ini itu kemudian dipindahkan ke kayak kampung Maluku gitu di salah satu daerah di Belanda, aku lupa namanya apa. Terus sekarang itu jadi kampung Maluku, walaupun mereka bilang sekarang tuh anak-anaknya juga udah banyak yang nggak tinggal di tempat situ gitu. Cuman di sini tuh juga diceritain tentang kayak bagaimana it's such a community base di Barak Maluku ini. Mereka tuh punya moto lain jaga lain gitu. Saya kayak saling menjaga. Terus juga konsepnya tuh masih Indonesia banget, yang kayak dimana ada yang dituakan, terus habis itu sangat community based lah, menurut aku sangat Indo. Terus tapi to be fair, jadi rakyat Maluku ini kan ada agamanya Protestan dari influence Belanda, habis itu ada Katolik dari influence Portugis, dan juga ada Muslim dari influence pedagang Arab kalau nggak salah. Nah, ternyata they didn't go well gitu with this difference in agama. Jadi in some point yang Kristen Protestan tuh kayak dipindahin gitu kan, tempat namanya La Khmer. Ya, terus habis itu di sana mereka punya gereja Injil Maluku. Terus ya mereka bilang kayak dengan menjaga agama itu sebagai apa ya, sebagai jalan keluar dari keputusasaan mereka lah gitu. Terus selain dari agama juga, mereka tuh juga hold on to music kayak gitu. Mereka suka dengerin lagu-lagu penyanyi Maluku, dan juga mereka bahkan buat lagu sendiri juga. Terus mereka suka main suling, dan kalau suling tuh di Indonesia pakai bambu ya. Terus di Belanda itu mereka nggak bisa karena nggak ada bambu, karena mereka bikin pakai metal atau plastik, itu metal kayaknya. Terus aku lagi mikir kayak mungkin recorder yang kita pakai di sekolah dulu karena ini kali ya, karena nggak ada bambu, I don't know. Terus di sini diceritain juga ada history bagaimana penjajahan dan lain-lain, bahwa emang si tanah Maluku ini sangat-sangat rich with all the spices and everything, terutama nutmeg. Awalnya tuh orang pedagang Arab dan pedagang Arab tuh berdagang aja gitu-gitu segala macam. Terus Portugis, terus kemudian ya lama-kelamaan yang pas Portugis sama Belanda tuh jadi kayak monopoli, terus jadi agak-agak kolonialisme, which is very greedy. Terus ternyata di Barak Maluku ini mereka tuh punya activity gitu. Jadi ada yang jagain gitu, terus mereka kayak yang jagain museumnya gitu, quote and quote. Terus ternyata dia tuh suka masak, emang terjadwal gitu lah, suka masak. Terus mereka lagi masak emping di sini. Aku nggak sempat nyobain sedihnya, tapi kayak it was very fun. Abis itu dia juga ngasih kayak lecture tentang Indonesia. Terus abis itu aku seneng juga kayak banyak orang-orang datang, terus mereka liat aku sama teman-temanku langsung kayak, kalian orang Indonesia ya? Terus kita kayak iya. Kayak ya senyum aja sih. Abis itu I think orang yang ke situ tuh, orang yang ngunjungnya itu beneran kayak punya interest tentang Indonesia gitu loh. Kebanyakan udah pernah ke Indonesia atau just basically have big interest aja sih kayak gitu. Terus oh iya, nah jadi waktu dulu mereka balik lagi, waktu mereka ke Barak Maluku ini, jadi di Barak Maluku itu ada kayak house manajernya gitu ya, orang Belanda. Habis itu ada juga cooknya, ada chefnya, ada juru masaknya gitu. Nah tadi kan aku sempat mention ada kayak rantang, jadi mereka dulu tuh dimasakin masakannya, habis itu kayak buat dibagi-bagiin keluarga itu pakai rantang, terus mereka selalu makan pakai sambal. Terus I think at some point si pemerintah Belanda ini memutuskan untuk bahwa si rakyat Maluku ini harus lebih mandiri gitu, makanya jadinya mereka diajarin storage system. Ini aku lihat storage systemnya mereka, terus habis itu lihat-lihat tempatnya, jadi mereka bisa masak sendiri gitu sih. Terus menurut aku the whole experience ke Barak Maluku ini tuh sangat emosional. Gak tau sih, I think mungkin sebagai manusia kalau aku mikir, aduh kalau aku pergi jauh terus gak bisa pulang sedih juga ya, kayak gitu-gitu. Tapi aku gak, I wasn't there so I didn't know how. Tapi kayak mungkin sebagai manusia aku empati aja kayak kasihan gak bisa pulang, sedih gitu sih. Terus aku merasa kayak sangat overwhelmed aja kayak waktu udah keluar dari dari barak ini, kayak too many emotions gitu. Tapi it was very very fun dan membuka mata banget, karena kayaknya waktu belajar sejarah bagian rakyat Maluku Selatan ini dikit banget ya. Jadi buat tahu sebanyak ini dan sekomprehensif ini
dari storytelling sisinya mereka itu cukup menarik sih. Jadi ya, it was a fun day. So if you want to go here, ini ada di museum di Airborne Museum di Arnhem. You can just go there. It was fun. Okay.